Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Sasdinda Manurung, NIM 181402108. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Enterprise Development Software, yaitu tentang Software Development Methodologies. Nah, metode yang digunakan di sini ada 5. Yang pertama metode waterfall, yang kedua metode spiral, yang ketiga metode V-shape, yang keempat metode RAD, yang kelima ada metode agile. Nah, yang pertama yang dijelaskan yaitu metode waterfall, ada deskripsi, ilustrasi, kelebihan, serta kekurangan. Deskripsi. Banyak yang menganggap metode waterfall sebagai metode pengembangan perangkat lunak paling tradisional. Meskipun dipandang sebagai metode kuno atau ketinggalan zaman, struktur waterfall dapat membantu untuk lebih memahami fleksibilitas metodologi yang lebih modern. Waterfall membutuhkan banyak struktur dan dokumentasi di awal. Tahap pertama merupakan tahap yang sangat penting, membutuhkan pemahaman penuh dari pengembang dan pelanggan tentang tuntutan dan cakupan proyek sebelum sesuatu dimulai. Biasanya satu tahap harus diselesaikan 100% sebelum tahap berikutnya dapat dimulai dan tidak ada proses untuk kembali untuk mengubah proyek atau arah. Nah, tahapannya ada tahap analisis dan spesifikasi kebutuhan. Di sini bertujuan untuk memahami persyaratan yang tepat dari pelanggan dan mendokumentasikannya. Yang kedua ada tahap desain. Tahap ini bertujuan untuk mengubah persyaratan dikumpulkan menjadi bentuk yang sesuai yang memungkinkan pengkodean lebih lanjut dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga ada implementasi dan pengujian unit. Fase ini selama fase desain diimplementasikan, maka tahap pengkodean berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat ada integrasi dan pengujian sistem, sangat penting karena kualitas produk akhir ditentukan oleh keefektifan pengujian yang dilakukan. Lalu yang kelima ada tahap operasi dan pemeliharaan. Ini adalah tugas yang dilakukan oleh setiap pengguna setelah perangkat lunak dikirim ke pelanggan, diinstal dan dioperasikan. Nah, kelebihan dari metode waterfall ini, metode waterfall bersifat linear membuatnya mudah untuk dipahami dan dikelola. Proyek dengan tujuan yang jelas dan persyaratan yang stabil dapat menggunakan metode air terjun. Nah, kekurangannya itu ada kekurangan fleksibilitas dalam pendekatan ini. Artinya apa yang diputuskan oleh pelanggan dan pengembang di awal harus dilihat dengan matang. Jika ada perubahan yang perlu dibuat atau kesalahan diatasi menjelang tahap akhir, metode waterfall biasanya memerlukan restart penuh dan metode pengembangan waterfall seringkali lambat dan mahal karena strukturnya yang kaku dan kontrol yang ketat. Lalu, yang kedua ada metode spiral. Metode spiral awalnya diusulkan olay Bohm, yang merupakan model proses perangkat lunak evolusioner yang menggabungkan fitur iteratif dari pembuatan prototipe dengan aspek terkontrol dan sistematis dari model sekuensi linear. Ini mengimplementasikan potensial untuk pengembangan cepat versi baru perangkat lunak. Nah, tahapannya yang pertama ada penetapan tujuan. Siklus dalam spiral dimulai dengan identifikasi tujuan. Dan yang kedua ada penilaian dan pengurangan risiko. Fase ini adalah menghitung berbagai alternatif berdasarkan tujuan dan batasan. Fokus evaluasi pada tahap ini terletak pada persepsi risiko proyek. Yang ketiga, pengembangan dan validasi. Di sini mengembangkan strategi yang menyelesaikan ketidakpastian dan risiko. Proses ini mencakup aktivitas seperti pembandingan, simulasi, dan pembuatan prototipe. Yang keempat ada perencanaan. Lalu di sini proyek ditinjau dan pilihan dibuat apakah akan melanjutkan model spiral. Jika ditentukan untuk dipertahankan, rencana dibuat untuk langkah proyek selanjutnya. Nah, kelebihan dari metode spiral yaitu faktor risiko sangat berkurang, sangat baik untuk proses proyek besar dan kompleks, memungkinkan fungsionalitas tambahan nanti, cocok untuk proyek berisiko tinggi dengan beragam kebutuhan bisnis. Nah, kekurangannya model mahal dalam pengembangan perangkat lunak, kegagalan dalam tahap analisis risiko dapat merusak keseluruhan proyek. Yang terakhir, tidak sesuai untuk proyek berisiko rendah, bisa dilanjutkan dan tidak pernah selesai. Lalu ada metode V-shape. V-model sering disebut sebagai pengembangan dari teknik waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam V-model proses dilakukan bercabang. Dalam V-model ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Nah, langkah yang pertama yaitu ada di V-model ini tahap dibagi menjadi dua, yaitu verification dan validation. Nah, di verifikasi ini tahap pertama ada analisis kebutuhan bisnis. Ini adalah langkah pertama di mana persyaratan produk dipahami dari sisi pelanggan. Yang kedua ada desain sistem. Dalam tahap ini, insinyur menganalisis dan menafsirkan bisnis sistem yang diusulkan dengan mempelajari dokumen persyaratan pengguna.
Yang ketiga ada desain arsitektur. Dasar dalam memilih arsitektur adalah bahwa ia harus memahami semua yang biasa terdiri dari daftar modul. Yang keempat ada desain modul. Fase ini, sistem dipecah menjadi beberapa modul kecil. Yang kelima, tahap coding. Setelah mendesain, tahap coding dimulai berdasarkan kebutuhan bahasa pemrograman yang ditentukan. Lalu, bagian kedua ada validation. Nah, yang pertama itu pengujian unit. Dalam V-model, unit test plans dikembangkan selama desain modul. Pengujian unit memverifikasi entitas terkecil dapat berfungsi dengan benar. Yang kedua, pengujian integrasi. Rencana uji integrasi dikembangkan selama tahap desain arsitektur. Di sini memverifikasi bahwa grup yang dibuat dan diuji secara independen dapat hidup berdampingan dan berkomunikasi di antara mereka sendiri. Yang ketiga ada pengujian sistem. Di sini disusun oleh tim bisnis klien, memastikan bahwa ekspektasi dari pengembang aplikasi terpenuhi. Yang keempat ada pengujian penerimaan. Ini terkait dengan bagian analisis kebutuhan bisnis, termasuk menguji produk perangkat lunak dalam suasana pengguna. Nah, kelebihan dari metode V-shape ini, V-model sangat fleksibel, di mana digunakan untuk project tailoring serta penambahan pengurangan metode dan tools secara dinamik. Yang kedua, V-model dikembangkan dan dimaintain oleh publik. User dari V-model berpartisipasi dalam change board yang memproses semua change request terhadap V-model. Nah, kekurangannya, V-model hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Hal tersebut disebabkan karena V-model merupakan model yang project oriented. Yang kedua, V-model bersifat terlalu fleksibel sehingga mengakibatkan beberapa aktivitas yang digambarkan menjadi terlalu abstrak. Yang selanjutnya, metode RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah proses pengembangan kental yang menghasilkan sistem berkualitas tinggi dengan biaya investasi rendah. Proses RAD ini memungkinkan pengembang untuk dengan cepat menyesuaikan dengan persyaratan yang berubah di pasar yang bergerak cepat dan terus berubah. Kemampuan untuk menyesuaikan dengan cepat inilah yang memungkinkan biaya investasi yang begitu rendah. Lalu di metode RAD ini, langkah yang pertama adalah tentukan dan selesaikan persyaratan proyek. Yang kedua, membuat prototipe. Yang ketiga, kumpulkan masukan pengguna. Yang keempat, testing. Yang kelima, sajikan sistem. Nah, metode RAD ini memiliki kelebihan. Yang pertama, yaitu RAD merupakan metode pengembangan yang paling efektif untuk proyek dengan tujuan bisnis yang ditentukan dengan baik dan kelompok pengguna yang ditentukan dengan jelas, tetapi tidak rumit secara komputasi. RAD sangat berguna untuk proyek kecil hingga menengah yang peka waktu. Kekurangannya yaitu pengembangan aplikasi yang cepat membutuhkan komposisi tim yang stabil dengan pengembang dan pengguna yang sangat terampil yang memiliki pengetahuan mendalam tentang area aplikasi. Pengetahuan yang mendalam sangat penting dalam garis waktu pengembangan yang padat yang memerlukan persetujuan setelah setiap tahap konstruksi. Organisasi yang tidak memenuhi persyaratan ini memungkinkan besar tidak akan mendapatkan keuntungan dari RAD. Lalu selanjutnya adalah metode Agile. Metodologi pengembangan Agile digunakan untuk meminimalkan risiko seperti bug, pembengkakan biaya, dan mengubah persyaratan saat menambahkan fungsionalitas baru. Dalam semua metode Agile, tim mengembangkan perangkat lunak dalam iterasi yang berisi peningkatan kecil dari fungsionalitas baru. Ada banyak bentuk berbeda dari metode pengembangan Agile, termasuk Scrum, Crystal, pemrograman ekstrim, dan pengembangan berbasis fitur. Sebagai pendekatan inovatif, metodologi pengembangan perangkat lunak Agile digunakan untuk menyampaikan prosedur manajemen proyek yang terorganisir dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya perubahan berulang. Nah, tahapan dalam metode Agile, yang pertama pengumpulan persyaratan. Di sini harus menentukan persyaratan, di sini menjelaskan peluang bisnis dan merencanakan waktu dan upaya yang diperlukan untuk membangun proyek. Yang kedua yaitu rancang persyaratan. Ketika kita telah mengidentifikasi proyek, bekerja samalah dengan pemangku kepentingan untuk menentukan persyaratan. Yang ketiga ada konstruksi atau iterasi. Saat tim menentukan persyaratan, pekerjaan dimulai. Desainer dan pengembang mulai mengerjakan proyek mereka yang bertujuan untuk menyebarkan produk yang berfungsi. Lalu yang keempat ada pengujian. Pada fase ini, tim quality assurance memeriksa performa produk dan mencari bug. Yang kelima, penerapan. Dalam fase ini, tim mengeluarkan produk untuk lingkungan kerja pengguna. Yang keenam, ada umpan balik.
Setelah merilis produk, langkah terakhir adalah umpan balik. Dalam hal ini, tim menerima umpan balik tentang produk dan bekerja melalui umpan balik tersebut. Nah, kelebihan dari metode Agile ini yaitu resiko kegagalan proyek 2,5 kali lebih rendah dibandingkan dengan model waterfall. Nah, rilis yang sering dan kompleks umpan balik. Yang ketiga, keterlibatan klien yang tinggi memastikan produk sesuai dengan harapannya. Yang keempat, cacat dapat ditemukan lebih awal dan diperbaiki dengan biaya yang lebih murah. Nah, kekurangannya yaitu membutuhkan manajemen perubahan yang hati-hati untuk mencegah fitur merayap. Yang kedua, tidak ada tanggal akhir untuk pengembangan dan tidak ada label harga akhir. Yang ketiga, pilihan yang buruk untuk model biaya tetap. Yang keempat, membutuhkan anggota tim yang lebih berpengalaman. Yang kelima, dokumentasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan masalah di kemudian hari. Nah, sekian dari presentasi saya tentang tugas dari Enterprise Development Software. Terima kasih.